Indo Crypto Coin Semesta Tbk atau kode sahamnya itu nanti koin, dia akan segera melakukan IPO juga. Jadi ini jedanya nggak berapa lama setelah CDIA, terus langsung si koin ini IPO. Nah, pertanyaannya adalah apakah lebih menarik atau tidak? Apakah bisa disamakan atau tidak? Apakah secara valuasi mahal atau tidak? Dan kira-kira strateginya seperti apa akan saya bahas nanti terakhir ya. Tapi yang jelas kalau misalnya disamakan dengan CDIA ini berbeda ya, secara industri berbeda. Dan kalau misalnya diperhatikan juga si Indocoin ini atau koin, dia lebih fokus yang berhubungan dengan kripto. Jadi bisa dikatakan satu-satunya proksi kripto di bursa saham Indonesia nih saat ini ya. Jadi kalau misalnya my friend saya mau masuk ke instrumennya kripto tapi melalui saham di bursa Indonesia. Nah, ini satu-satunya proksinya atau yang bisa digunakan nih untuk dapetin exposure di bursa kripto. Nah, sebenarnya si Indo Crypto ini apa sih Indo Crypto Coin Semesta ini? Jadi bisa dikatakan ngomong sederhananya adalah ini bursanya kripto nih my friends. Jadi dia bukan si pialangnya, dia bukan koinnya, tapi adalah bursanya. Di mana si bursa ini akan mendapatkan keuntungan semakin banyak yang melakukan transaksi, dia pasti akan dapat fee transaksi dari sana. Terus juga kalau seandainya ada perusahaan-perusahaan yang mau melakukan tanda kutip ya ICO ya, kalau di kripto namanya bukan IPO ya. Jadi mereka juga akan mendapatkan jasa dari sana. Dan ini kalau misalnya diperhatikan prospeknya seperti apa sih, saya akan bahas satu persatu ya. Jadi ini masa penawaran awalnya sudah lewat 23 Juni sampai 25 Juni. Jadi kita akan segera masuk ke masa penawaran umum di minggu ini ya my friends ya. Dan nanti ekspektasinya tanggal pencatatan sahamnya pada bursa itu tanggal 9 Juli. Jadi nggak lama ya, kurang lebih minggu depan seharusnya ini sudah listing di bursa. Terus kira-kira gimana prospek usahanya? Tadi yang seperti saya bilang, dia fokusnya itu di bursanya kripto. Jadi semakin banyak yang melakukan transaksi, semakin banyak yang menjadi investornya kripto, jelas potensinya akan semakin besar. Nah, saya akan coba kasih lihat ada fakta menarik nih. Jadi seperti biasa my friends ya, kita coba bongkar dari prospektus, kita coba bahas pointer-pointer yang penting. Jadi kalau my friends buka prospektusnya di halaman 119, dia akan mulai membahas mengenai potensi dari industri tersebut dan juga perekonomian secara nasional ya. Jadi kita tahu jumlah penduduk Indonesia sekitar 281,6 juta jiwa dan ini yang akan menjadi prospek dari si bursa kripto ini. Nah, ini kalau misalnya dilihat berdasarkan data yang disebutkan, berdasarkan Global Crypto Adoption Index 2024, sekitar 50% dari 10 negara teratas dalam jumlah pelanggan aset kripto berada di wilayah Asia Tengah, Selatan, dan Oseania telah menjadi kawasan terkemuka dalam hal pertumbuhan adopsi aset kripto di tingkat masyarakat nih. Dan pada tahun 2024, Indonesia yang masuk pada bagian wilayah ini naik 4 tingkat dari peringkat 7 pada 2023 naik menjadi peringkat 3 di tahun 2024. Dalam aspek jumlah pelanggan aset kripto yang menegaskan adanya potensi besar. Jadi ini disebutkan bahwa jumlah investornya ya, di sini bukan membahas dari sisi nilai transaksinya. Di sini juga disebutkan bahwa poin penting berikutnya, per Desember 2024, jumlah investor kripto di Indonesia tercatat mencapai 22,91 juta. Jadi ini kalau saya bandingkan sama investor di sana memang lebih besar ya, my friends ya. Investor saham itu masih sekitar masih di bawah 10 juta ya. Mungkin sekitar di bawah 5 juta malah kalau saya ingat saya. Tapi nanti saya cek lagi data supaya tidak salah. Dengan rata-rata penambahan 400.000 pelanggan terdaftar setiap bulannya. Jadi di sini disebutkan bahwa per Desember 2024, jumlah investornya mencapai 22,91 juta dengan rata-rata pertumbuhan penambahan pelanggannya sebesar 400.000 setiap bulannya. Jadi kalau ini konsisten setiap bulan, seharusnya akan ada tambahan sekitar hampir 5 jutaan lagi ya. Jadi sekitar 28 juta nih harusnya di akhir 2025. Data dari Bapepti menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 5 wilayah yang memiliki jumlah investor kripto terbesar mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, di mana wilayah Jawa memiliki persentase tertinggi, yakni 63,6%. Jadi memang tetap paling besar ini terkonsentrasinya di Jawa, baru ke Sumatera, dan baru beberapa wilayah lainnya ya. Nah, ini fakta yang menarik nih, my friends. Jadi kalau my friends lihat di data berikutnya, di sini disebutkan bahwa volume transaksi kripto di Indonesia ini mencapai 650,61 triliun di tahun 2024.
Tapi ini angkanya lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2021. Dan my friend bisa lihat bahwa sempat 2021 itu 859,4 triliun, dia turun menjadi 318 di tahun 2022, turun lagi jadi 122 di 2023, dan tiba-tiba melonjak lagi sebesar 650 triliun. Dan kalau my friends lihat, di angka tahun 2020 angkanya hanya 64,9 triliun. Kenapa bisa seperti ini? Kalau my friends ingat di tahun-tahun 2020 kita COVID, nah ketika COVID semua orang mulai adopsi digital lebih signifikan, banyak aset-aset yang baru, instrumen investasi baru, peminatnya juga semakin besar pada saat itu, makanya nilainya naik secara signifikan. Tapi setelah 2021, aset-aset yang berhubungan, terutama ya terkorelasi erat dengan teknologi itu mengalami penurunan secara signifikan, ya aset-aset kripto dan banyak lah ya, kalau saya boleh bilang. Ini yang akhirnya bikin nilai transaksinya turun secara signifikan di 2022 dan turun lagi di tahun 2023. Dan di 2024 berangsur-angsur mulai naik lagi secara signifikan sampai dengan sekarang ya kalau misalnya kita perhatikan. Nah, keadaan ini, volume transaksi ini cukup sama pergerakannya dengan aset kripto ini nih, my friends, atau si Bitcoin ini sendiri nih. Saya tidak bahas mengenai ini Bitcoin ini akan seperti apa ke depannya, tapi saya hanya kasih lihat bahwa transaksi kripto ini erat sekali dengan pergerakan harga koinnya sendiri ya, atau kriptonya sendiri. Dan kalau kita boleh bilang, yang paling besar market cap-nya saat ini itu adalah si Bitcoin. Kalau my friends perhatiin nih, dari tahun 2020 kenaikannya signifikan banget harga si Bitcoin itu sendiri sampai 2021, terus pada 2022 mulai mengalami penurunan sampai dengan 2023 dan akhirnya berangsur-angsur naik lagi. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau ngomongin prospek dari si koin ini sendiri, ketika kita bilang bahwa potensinya besar datang dari nilai transaksi ini erat sekali dengan pertumbuhan nilai si kriptonya itu sendiri. Jadi kalau misalnya nilai kriptonya, harga koinnya seperti kayak Bitcoin dan beberapa koin yang lain gitu ya, ibaratnya mengalami kenaikan dan euforia itu mengalami kenaikan juga secara signifikan, ini harusnya akan berimbas secara positif terhadap nilai transaksi. Jadi ini korelasinya itu erat banget nih. Jadi kalau my friends tanya gimana prospek ke depannya untuk si perusahaan tersebut, jawabannya adalah korelasinya sangat erat sekali dengan nilai transaksi, di mana nilai transaksi ini erat sekali dengan nilai dari koin-koin yang ada yang bisa dibeli nih my friends ya. Jadi ini kelihatan banget dari sini. Terus pertanyaan berikutnya adalah tadi saya belum memberikan informasi. Akan digunakan untuk apa sih dana IPO-nya? Di sini disebutkan bahwa 85% ini akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu CFX dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk modal kerja atas kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut. Jadi ini dikasih lihat nih. Jadi bisa dikatakan semuanya ini nanti digunakan untuk anak usahanya si koin dan 15% pun juga sama untuk anak usahanya koin juga yaitu ICC ya. Jadi ini semuanya bisa dikatakan uang yang diterima kebutuhannya untuk tanda kutip perputaran operasionalnya untuk si anak-anaknya si koin ini sendiri yang diekspektasikan seharusnya bisa meningkatkan pendapatan atau kinerja perusahaan ke depannya. Itu dari si penggunaan dananya. Jadi bukan untuk dibayar hutang ke bank atau yang lain ya my friends. Terus saya jadi coba cek juga bahwa perusahaan itu punya nggak sih kebijakan dari sisi dividen. Di sini dengan memperhatikan segala informasi yang disebutkan sebelumnya, Perseroan berencana untuk memberikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 70% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2026. Jadi kalau dibilang menyisihkan cadangan wajib mulai tahun buku 2026 berarti paling cepat itu memberikan dividen kalau nggak di 2006 atau di 2027 ya. Maksudnya 2026 itu interimnya gitu my friends. Karena di sini di highlight bahwa menggunakan tahun buku 2026. Ini mengenai masalah kebijakan dividen dari si koin ini sendiri. Nah, terus dari sisi kinerja keuangannya seperti apa? Ini cukup fantastis sebenarnya kalau saya boleh bilang. Jadi tadi saya coba cek pertama dari sisi kinerja pendapatannya si koin ini sendiri ya. Jadi kalau my friends lihat tahun 2023 pendapatannya hanya 36 juta rupiah, ini dalam rupiah ya my friends, tapi di tahun 2024 angkanya melonjak signifikan menjadi 101,2 miliar rupiah. Jadi kenaikannya signifikan banget. Bahkan dari sisi labanya, maaf, dari minus 495 juta, ini yang laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ya. Jadi kita sebagai pemegang sahamnya nantinya. Ini dari minus 400 jutaan atau minus 500 juta lah ya, 500 juta tipis, menjadi
plus 43 miliar, 43,7 miliar nih my friends. Jadi ini kalau dilihat dari sisi kinerjanya emang cukup signifikan, meskipun kalau saya coba tadi lihat arus kas operasinya memang belum positif ya. Jadi memang dia perputaran secara pendapatannya signifikan, labanya signifikan, tapi secara arus kas operasinya belum positif. Ini tipikal perusahaan yang bisa dikatakan growth story-nya kuat banget my friends. Jadi dia potensi pertumbuhan ini sangat-sangat signifikan ya. Jadi tadi dari angkanya udah kelihatan jelas. Terus yang saya juga mau coba highlight di sini adalah tadi saya coba cek dari sisi neracanya. Jadi emang dari neracanya ini tadi saya cukup mau lihat kasnya tiba-tiba naiknya signifikan nih my friends, dari hanya 2,3 miliar menjadi 288 miliar nih. Dan di sini kalau tadi saya coba cek memang ada suntikan dana nih sebelumnya. Jadi kalau my friends lihat di sini sebentar tadinya ekuitasnya, sorry lewat ya. Jadi ini kalau misalnya tadi saya coba lihat nilai ekuitasnya itu mengalami peningkatan, memang ada suntikan modal yang pada akhirnya kalau saya lihat di sini adanya perubahan aset tidak berwujudnya ini. Dari yang tadinya nggak ada menjadi 1,1 triliun ya my friends. Jadi nilai jumlah asetnya yang tadinya hanya 500 miliar di tahun 2023 berubah menjadi 1,5 triliun. Jadi kenaikan memang signifikan banget dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir ini nih my friends. Apalagi nanti kalau di IPO jelas angkanya akan lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah dengan ini detailnya my friends bisa lihat di prospektusnya. Sekarang saya mau kasih lihat. Jadi pertanyaannya adalah dengan keadaan saat ini apakah emitennya ini murah atau mahal? Oke. Sudah muncul tampilannya. Oke, ini kalau misalnya my friends lihat jumlah saham yang ditawarkan itu sebesar 2,2 miliar lembar saham atau maksimal 15% dari modal ditempatkan dan disetor. Harga IPO-nya 100 sampai 105. Jadi kalau tadi saya coba cek nilai nominalnya 100, harga IPO-nya tuh hanya beda 5% ya maksimal dari nilai nominalnya. Jadi ini dibandingkan nilai nominalnya ini hampir tidak ada perubahan sebenarnya. Jumlah penawaran umumnya tuh range-nya antara 220 sampai 231 miliar. Market cap-nya berarti sekitar 1,5 T. Jadi saya bisa bilang si koin ini bisa dikatakan market cap-nya kecil ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong tadi saya bilang bisa nggak kita bandingkan dengan CDIA? Kalau kita ngomongin market cap ini jauh. Market cap-nya CDIA kan terakhir kita hitung tuh sekitar 20-an triliun ya. Jadi ini 13 kalinya lebih rendah ya, atau 15 kalinya lebih rendah ya my friends. Jadi jauh banget dibandingkan. Jadi lebih kecil secara market cap. Nah, secara valuasinya gimana? Berdasarkan data yang ada, data full year 2024, PER-nya itu sekitar 35 kali, hampir 36. Ya, kalau misalnya saya ambil di 231 ini, dan PBV-nya itu 1,2. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya perusahaan ini adalah perusahaan yang punya potensi pertumbuhannya sangat signifikan, my friends. Tapi segala sesuatu yang potensi pertumbuhan sangat signifikan, berarti risiko juga cukup besar ya. Tadi kan my friend bisa lihat ya, nilai transaksi aja bisa melonjak signifikan sampai 2021, tiba-tiba dia drop signifikan, terus dia naik lagi karena memang terkorelasi dengan aset kriptonya itu sendiri. Jadi ngomongin prospeknya ini karena growth story-nya itu masih besar, potensi risikonya pun juga sangat besar sekali. My friends harus ingat di situ juga. Terus di sini dilihat juga kalau dilihat dari nilai IPO-nya apakah tergolong kecil nggak sih? Ya kecil ya secara nominal. Jadi harusnya kalau nggak dari keadaan ini potensi kenaikan sahamnya juga tergolong besar ya. Terus kalau misalnya tanya gimana nih alokasi dananya? Justru kalau misalnya ngeliat keadaan ini, saya mungkin akan lebih menitik beratkan dari sisi manajemen risikonya nih, my friends. Jadi kalau seandainya my friends taruh dana keseluruhan yang my friends punya di CDS 10%-nya, jadi kalau untuk di koin ini, karena memang risikonya lebih besar, ada baiknya lebih kecil secara alokasinya nih. Jadi punya potensi perusahaannya, kalau kita lihat tadi ceritanya, prospek pertumbuhan juga besar banget, apalagi tahun 2025 juga tergolong pertumbuhannya juga signifikan, potensi pertumbuhannya signifikan nih kalau ngeliat dari aset kripto yang udah mulai recovery dan mulai naik kencang. Tapi baik lagi karena ini growth story-nya signifikan, volatilitasnya pasti akan sangat besar sekali, resikonya pun juga akan besar. Jadi mungkin alokasinya ada baiknya nggak sesignifikan dengan CDI ya, meskipun potensinya pasti kenaikan dari harga itunya pasti cukup besar ya. Dan kalau lihat dari keadaan ini dengan alat prospek kayak gini, sepertinya juga dapat sahamnya nggak akan terlalu besar juga nih my friends nih. Jadi bisa dikatakan prospeknya juga positif nih untuk si koin ini. Disclaimer ya my friends ya. Jadi tolong dibaca lebih detail lagi sebelum mengambil keputusan.